Ini aku ambil dari Sempre Inter, ratingnya dibuat oleh Thomas Millar. Nah, komentarnya aku setuju banget. Babak pertama Inter memulai pertandingan dengan kurang bagus. Justru Benfica memulai dengan sangat kuat. Mereka, aku sudah sempat bilang juga, mereka ingin temponya tinggi. Nah, kemudian mungkin setelah menit ke-20-an atau 25 itu, apalagi setelah peluang yang si Gonzalo Ramos yang hampir saja si Di Marco kasih assist itu, itu sempat dibombardir kita kan, tapi kemudian thanks to Brozo, Inter berhasil menurunkan tempo permainan sehingga menjadi tempo sedang. Dan memang dari musim lalu di tempo sedang inilah pemain-pemain Inter itu merasa sangat nyaman bermain, karena ingat Benfica itu pemain muda, mereka pasti akan menggenjot supaya main fisik, adu sprint, sedangkan Inter Acerbi, Darmian, Mkhitaryan, Zeko itu pemain aki-aki semua Pak. Kalau diajak lari kencang kalah. Makanya Brozovic benar-benar berusaha menurunkan tempo permainan, delay permainan kesana kemari, dan ini sangat sukses. Di awal-awal babak pertama kelihatan aduh ini susah ini, tapi kemudian perlahan Inter menguasai pertandingan, kelihatan wah tenang pasti bisa ngegol. Nah kemudian mulai babak kedua lagi-lagi di awal lagi-lagi Benfica menurutku sangat berusaha ngepush dan mereka cukup berhasil merepotkan, tapi lagi-lagi sama di awal saja. Setelah mulai berjalan ke babak kedua mungkin setelah 15 menit, apalagi setelah gol dari Barella itu, mereka memang ini sampai ada yang komen kan, wah gerasa gerusuk FC. Iya, mereka tetap berusaha main kenceng, tapi organisasi permainannya sudah nggak karuan sih. Bukan nggak karuan, sudah tidak sebagus ketika di babak pertama. Itu yang aku lihat. Di sini kita lihat Andre Onana dikasih nilai 8, aku setuju banget. Terutama penyelamatan dia di awal-awal babak pertama itu sangat krusial. Darmian 6,5, kalau aku kasih 7. Tapi di sini dipuji, another day, another quality performance from Mr. Reliable. Sekali lagi menurutku secara defensif dia lebih bagus dari Skriniar, cuma di antara trio center back itu Bastoni yang paling bagus, karena di fase menyerang benar-benar gila. Ini benar-benar kayak playmaker bro. Luar biasa sih kontribusi Bastoni ini. Manchester City semakin ngebet aja pingin ngambil Bastoni. Kalau aku sih nggak usah banyak cincong, walaupun si Bastoni bilang nggak benar dia minta 7 juta, kasih 7 juta. Menurutku itu sangat layak. Bastoni ini sangat cederanya jarang, kalau cedera pun nggak lama, usia masih sangat muda. Menurutku 7 juta sangat layak. Kemudian Acerbi juga bagus, tapi ya di menyerang so-so aja. Kemudian Dumfries di awal-awal agak jelek, tapi bro, Dumfries menurutku ini dikasih 6,5. Menurutku Dumfries minimal harusnya dapat 7. Pertama, dia tetaplah back pass gitu, tapi pergerakan dia dalam menyerang ruang itu sangat bagus. Dia ada satu penyelamatan krusial, ini sama seperti lawan Porto. Satu crossing dia menyebabkan penalti. Jadi justru yang mungkin jelek itu Di Marco. Makanya Di Marco diganti, Gosens masuk. Sektor kiri kita perbaikannya sangat luar biasa menurutku. Kemudian trio lapangan tengah Barella, Miki, Brozo. Di awal-awal menurutku Miki sangat bermain dengan baik, tapi Miki kan kelelahan. Sorry. Miki kan sudah kelelahan. Kelihatan dia semakin menurun, cuman ya tetap lebih bagus dibandingkan kalau Gagliardini yang masuk. Itu. Makanya ini yang terjadi. Inzaghi masukin Gosens, masukin Lukaku, masukin Korea, 2 striker dia masukin menggantikan striker, tapi dia sama sekali tidak berani mengutak-atik lapangan tengah. Dia belajar dari pertarungan lawan Salernitana. Masukin Gagliardini, ganti Aslani juga, langsung hancur permainan kita. Nah ini yang bikin aku khawatir nanti lawan Monza gimana, karena trio lini tengah main full semua 90 menit. Ini yang nanti aku akan bahas lagi untuk konten preview lawan Monza ya. Kalau di sini dia kasih man of the match Marcelo Brozovic. Menurutku ya Brozovic atau Bastoni sama-sama luar biasa. Kemudian Di Marco sudah. Lautaro mainnya cukup bagus, tapi ya tetap bapuk. Harusnya dia at least ada 1 gol. Memang finishingnya masih belum kembali. Kemudian Edin Dzeko pemain terburuk, paling jelek mainnya. Bahkan mungkin Korea lebih bagus mainnya dibandingkan Dzeko. Namanya juga umur kan.
Kemudian Lukaku dapat nilai 7. Lukaku bermain sangat bagus, hold up play, beberapa kali link up play-nya juga sangat nyambung. Cuman ya, ya cuma bisa nyetak gol dari penalti, itu aja sih. Korea mulai membaik, semoga di ini loh aku bilang memang Korea jelek mainnya, tapi menurutku kalau dia terus mendapat kesempatan, perlahan tapi pasti dia akan membaik permainannya. Buktikan. Wow, aku berani bilang gitu, Pak. Bukan karena aku belain, karena aku ngelihat sekilas gimana ketika dia masih di Lazio, gimana ketika dia baru debut di Inter sebelum dia cedera. Ini pemain bagus, bro. Cuma dia belum ketemu ritmenya aja. Kalau masalah dia agak males-malesan itu ya memang karakter dia kayak gitu, mau gimana. Oke, itu dulu. Gila, panjang banget, baru menang 20 menitan bikin konten. Oke, itu dulu. Sampai jumpa. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan guys yang nyawer itu. Terima kasih banyak. Nggak rugi aku batuk-batuk, cuap-cuap jual bacot. Thank you banget. Jangan lupa like, kalau belum subscribe jangan lupa subscribe. Kalau kawan-kawan berminat jadi member silahkan join. Oke, ciao guys, sampai jumpa. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.